Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 3 MI Al-Azkar. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Suci di mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Setiap orang memerlukan pekerjaan. Salah satu tujuan orang bekerja adalah memenuhi kebutuhan hidup. Apa saja jenis pekerjaan yang dapat dilakukan? Mengapa orang harus bekerja? Ya, pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu dengan cara yang baik dan benar. Pekerjaan sering disebut juga profesi. Manusia bekerja dengan tujuan mendapat imbalan berbentuk uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Selain mendapatkan uang, alasan bekerja adalah untuk mengembangkan potensi atau kemampuan diri. Ada juga pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dan tidak menghasilkan uang. Misalnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tidak bekerja di luar rumah, berarti memiliki pekerjaan untuk tujuan tertentu. Meskipun hanya sebagai ibu rumah tangga, namun tugas dan tanggung jawab seorang ibu rumah tangga sangat besar. Biasanya, pekerjaan di luar rumah dilakukan oleh ayah. Tetapi, ada kalanya ibu juga bekerja di luar rumah. Pada saat ini, banyak ibu yang bekerja di luar rumah seperti layaknya seorang ayah. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh tuntutan ekonomi dalam keluarga. Ayah dan ibu bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan harapan tingkat kesejahteraan keluarga lebih meningkat. Tidak hanya orang dewasa yang bekerja, kita pun bisa bekerja. Saat ini kita adalah seorang pelajar. Seorang pelajar tentu pekerjaan kita adalah belajar, baik di sekolah ataupun di rumah. Mengapa orang bekerja? Banyak alasan mengapa orang harus bekerja. Di antaranya adalah 1. Memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian besar kehidupan saat ini dibiayai dari hasil pekerjaan orang tua, bukan? Orang tua kita bekerja untuk mendapatkan uang. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan makanan, pakaian, sekolah, kesehatan, dan yang lainnya. Jika tidak memiliki pekerjaan, orang akan sulit memenuhi kebutuhan hidup. Setiap orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, tentu kesejahteraan keluarganya dapat meningkat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Untuk meningkatkan pendapatan, kadang-kadang seseorang memiliki lebih dari satu pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan itu disebut kerja sampingan. Nah, pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang biasanya dikerjakan pada waktu luang. Hasil dari pekerjaan itu digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Yang ketiga yaitu memperoleh kehidupan yang layak. Orang bekerja agar kehidupannya lebih layak. Hidup layak artinya dapat tercapai semua kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Keadaan kebutuhan pokok tersebut harus memadai dan layak untuk digunakan. Untuk mencapai hidup layak itu harus didukung oleh penghasilan yang memadai. Oleh karena itu, banyak orang yang bekerja agar hidupnya lebih sejahtera. Yang keempat, menyalurkan potensi diri atau sebagai hobi. Kadang, orang bekerja tidak hanya untuk mendapatkan uang. Bisa juga orang tersebut bekerja untuk menyalurkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya pelukis. Seorang pelukis membuat lukisan agar hasil karyanya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan melukis yang dilakukannya bisa disebut sebagai hobi. Dan yang terakhir, memberi identitas diri dan menambah rasa percaya diri. Pada beberapa orang, pekerjaan yang dimilikinya membuat seseorang merasa lebih bisa membedakan dirinya dengan orang lain. Pekerjaan itu dapat memberi identitas diri. Jika kita bertanya pada seseorang, apa pekerjaannya? Saya seorang dokter, saya seorang pilot.
Artinya, orang tersebut bangga akan pekerjaan yang dimilikinya itu. Selain itu, pekerjaan yang dimilikinya dapat menambah rasa percaya diri, terutama jika orang itu berada dalam suatu lingkungan tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis pekerjaan. Ada dua ya, yaitu yang menghasilkan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya petani. Petani menghasilkan padi, lalu buah-buahan dan sayuran. Kemudian nelayan menghasilkan ikan. Dan yang ketiga, penjahit bisa menciptakan dan menghasilkan pakaian. Ya. Kemudian jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang menawarkan atau menghasilkan jasa. Misalnya guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu. Guru termasuk pekerjaan yang sangat mulia. Guru berjasa mencerdaskan anak bangsa, ya, dan akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Kemudian dokter memberikan layanan di bidang kesehatan. Mereka berjasa merawat pasien. Untuk menjadi dokter perlu pendidikan khusus. Nah, kemudian yang masih di bidang kesehatan masih ada suster, bidan, dan apoteker. Juga ada sopir, ya. Sopir mengemudikan kendaraan roda 4, bisa kendaraan pribadi ataupun yang lainnya. Untuk LKPD-nya silahkan kerjakan, catat di buku tulis, ya, tabelnya 1 sampai 10, tulis nama pekerjaannya, jenis pekerjaannya, dan contoh barang dan jasa yang dihasilkan. Terima kasih. Assalamualaikum.